Ya, pemirsa, hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota, petugas gabungan berpatroli dan menindak warga yang masih melanggar. Mayoritas pelanggaran tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri gencar berpatroli pada pagi tadi. Di Jatinegara, Jakarta Timur, petugas menyisir sejumlah warung makan yang masih nekat menyediakan tempat makan bagi pelanggan. Alhasil, petugas lakukan penindakan dengan mengangkut bangku yang berada di warung makan. Sejumlah pedagang pun mengaku pasrah dan berharap bantuan dari pemerintah. Ya pastilah, yang makan juga nggak ada, sepi. Sini kan pedagang kaki lima nggak boleh dagang. Saya jualnya buat pedagang kaki lima, jadi nggak ada yang beli. Gitu. Pengennya sih dapat sumbangan buru-buru kalau nggak boleh dagang, kalau di lockdown. Sementara pengemudi ojek online yang kedapatan berkumpul juga tidak luput dari penindakan petugas, seperti menertibkan lapak dan meminta para pengemudi ojek online untuk melanjutkan perjalanan. Petugas juga menyasar para pengendara sepeda motor yang kedapatan masih berboncengan selama masa penerapan PSBB. Petugas meminta penumpang yang berboncengan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Selain melakukan penindakan, petugas juga menegur keras sejumlah warga yang masih nekat beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Edukasi kepada masyarakat tentang poin-poin yang ada di PSBB tersebut. Di antaranya kendaraan roda 2 tidak boleh mengangkut penumpang. Dan tadi ditemukan masih cukup banyak warga masyarakat yang dengan alasan tidak tahu. Sehingga kita tegur. Dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ditargetkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di Ibu Kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penerapan pembatasan sosial berskala besar di hari kedua, sudah bersama kami Ririn Oktaviani di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Ririn, bagaimana situasi hari kedua PSBB di lokasi Anda saat ini? Ya, Polda Metro Jaya membangun 33 pos pantau untuk mengawasi jalannya aturan pembatasan sosial berskala besar. Pos pantau ini didirikan di titik-titik keramaian di Ibu Kota dan juga perbatasan wilayah menuju ke Jakarta. Salah satunya adalah di pos pantau Durensawit, Jakarta Timur. Dalam operasi pos pantau ini, polisi memastikan para pengendara baik motor maupun mobil menggunakan masker. Jika kedapatan pengemudi tidak menggunakan masker, maka polisi akan menghentikan perjalanannya dan kemudian memberikan masker secara gratis untuk langsung digunakan melanjutkan perjalanan. Selain itu, polisi juga melakukan pengecekan penumpang khususnya yaitu adalah mobil dan juga angkutan umum agar tidak melebihi angkutan sesuai dengan aturan Pergub tentang PSBB dan juga konsep physical distancing. Dan dari penumpang khususnya adalah pengendara motor, yakni motor pribadi bukan ojek online, masih diperbolehkan untuk mengangkut penumpang namun dengan catatan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Dalam operasi pos pantau ini akan berlangsung selama 24 jam, namun polisi belum memberikan tindakan berupa sanksi, namun memberikan himbauan secara edukatif dan juga persuasif kepada masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat benar-benar mengetahui aturan-aturan yang tertuang dalam Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pram. Ya, Ririn, sejauh ini sebatas pandangan mata Anda, sebagian besar pelanggar ini adalah pelanggar mobil atau kendaraan bermotor. Ya, dari pantauan kami sejak pagi hari tadi, memang banyak sekali warga yang kemudian akan masuk menuju ke arah Jakarta dari area Bekasi. Di pos Durensawit ini, dari pengendara tersebut memang kebanyakan merupakan sepeda motor yang belum menggunakan masker ataupun sarung tangan, oleh kemudian petugas menghentikan sejenak untuk kemudian memberikan masker secara gratis kepada masyarakat. Selain itu juga beberapa angkutan umum dihentikan karena masih ada para penumpang yang kemudian
duduk bersebelahan dengan sopirnya. Oleh karena itu diminta untuk turun dan duduk di bangku penumpang yang berada di belakang, maksud kami adalah di tempat duduk belakang dari sopir tersebut, sehingga menerapkan konsep physical distancing sesuai dengan peraturan Pergub nomor 33 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pram? Ya, Ririn, tadi di belakang Anda saya sempat melihat ada motor yang masih berboncengan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Apakah jika di lokasi ada sanksi tegas seperti si penumpang yang berboncengan harus turun dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum? Apakah di sana juga diberlakukan? Dalam operasi pos pantau yang dilakukan di Durensawit ini memang masih memperbolehkan para penumpang dengan catatan bahwa penumpang atau pengendara motor ini merupakan motor pribadi, bukan ojek online. Jika membawa penumpang merupakan satu penumpang, dan diharapkan juga penumpang tersebut menggunakan masker dan juga sarung tangan agar menghindari penyebaran dari COVID-19. Seperti yang berada di belakang saya, bahwa petugas polisian maupun juga Disub berjaga di sepanjang jalan ini untuk memastikan para pengendara baik sepeda motor maupun angkutan umum dan juga mobil pribadi ini dicek satu persatu agar sesuai dengan aturan dari Pergub DKI Jakarta. Ya, baik, terima kasih banyak Ririn Oktaviani langsung dari Durensawit, Jakarta Timur. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, Ririn. Ya, pemirsa, di Telantas Polda Metro Jaya menyiapkan 33 titik pengecekan checkpoint saat berlangsungnya PSBB di Jakarta. Salah satunya di Jalan Pasar Jumat, Jakarta. Dan pemirsa, sudah rekan kami Ricky Iskandar yang siap dengan laporan langsung dari Jalan Raya Pasar Jumat. Selamat siang, Ricky. Apakah memang hari ini masih terjadi pelanggaran di sana? Silakan, Ricky. Ya, baik, Pram. Memang saat ini pelanggaran jika kita lihat sudah tidak begitu banyak. Sudah banyak masyarakat ataupun warga bagi yang masih berkendara di PSBB ini yang sudah menggunakan masker ataupun menerapkan physical distancing di dalam mobil. Tidak sepenuhnya mobil dipenuhi oleh orang-orang, namun tadi karena ditinjau langsung oleh Kapolda Metro Jaya, yakni Nana Sujana, tadi juga langsung melakukan sosialisasi jika ada kendaraan yang melakukan ataupun yang belum menerapkan PSBB pada saat memasuki kota Jakarta. Karena memang di Pasar Jumat ini adalah gerbang perbatasan dari Tangerang Selatan di kawasan Ciputat yang menuju ke arah Jakarta Selatan yang berada di Lebak Bulus. Tadi juga Kapolda melakukan sosialisasi dengan memberhentikan pengendara bermotor ataupun yang mobil yang tidak menerapkan PSBB saat memasuki kota Jakarta. Seperti tadi ada pengendara bermotor yang tidak menggunakan masker, kemudian dihentikan dan diberikan masker secara langsung oleh Kapolda. Kemudian juga tadi ada pengendara mobil yang tidak menerapkan physical distancing, ini juga diminta turun dulu untuk pindah ke bangku belakang. Karena memang di depan ini hanya diminta untuk satu orang saja, tidak boleh berdua, maka kapasitas harus kurang dari 50% untuk di dalam mobil. Dan Kapolda tadi juga menginstruksikan bahwa memang sudah banyak yang menerapkan PSBB saat memasuki kota Jakarta. Dan kita lihat memang tadi juga masih banyak pengendara yang masih berkendara di hari PSBB ini melintasi dari arah Tangerang Selatan dan menuju ke Jakarta Selatan. Kemudian perlu kami informasikan juga, Pram, memang ini ada 33 titik dan untuk di perbatasan sendiri ini hanya ada 11 titik atau 11 titik checkpoint yang akan diterapkan oleh Kapolda Metro Jaya untuk melakukan checkpoint untuk mengantisipasi pemutusan mata rantai dari COVID-19 ini, Pram. Ya, baik, terima kasih banyak Ricky Iskandar atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah berlaku sejak Jumat kemarin. Aktivitas di pasar tradisional pun masih berjalan seperti biasa, namun para pedagang diwajibkan mengenakan masker dan memperhatikan jarak antar sesama. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kini pemerintah telah memberlakukan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan ini juga berlaku di sejumlah pasar tradisional di ibu kota. Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya yaitu Pasar Cipete.
Nah, salah satu pasar ini masih tetap buka walaupun peraturan pembatasan sosial berskala besar sudah diterapkan. Dari pantauan saya sejak pagi tadi sampai dengan saat ini terpantau memang ada petugas-petugas yang sengaja berkeliling seperti dari pihak Dinas Perhubungan dan juga dari pihak Satpol PP. Tidak hanya menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan ataupun motor-motor yang terparkir, pihak dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan ini menghimbau untuk para pedagang tetap berjaga jarak meskipun berjualan. Dan juga untuk para masyarakat yang masih keluar rumah untuk terpaksa harus membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional juga terus dihimbau juga untuk tetap memperhatikan jaga jarak dan juga menggunakan masker. Sejumlah pedagang di pasar tradisional juga mengaku pendapatan menurun hingga 50%. Imbas dari instruksi pemerintah untuk menjaga jarak sosial. Menurunnya bisa 40% hingga 50%. Ya Bu ya. Ya. Berpengaruh dari mungkin yang beli juga gitu. Ya betul. Pembelinya juga sedikit. Terus udah gitu mungkin juga karena takut kali ya keluar rumah, jadi belanjanya sedikit. Terus udah gitu jarang juga yang tadinya biasanya setiap hari belanja jadi jarang ke pasar gitu. Sebenarnya takut juga Bu, tapi gimana lagi ya? Ini kan beli kebutuhan buat sehari-hari dengan cara pakai masker sama jaga jarak sama pembeli yang lain. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan PSBB dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Namun apabila terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus menerapkan protokol yang dianjurkan. Dari Jakarta, Lois Ayu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pada hari pertama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta masih ditemukan pelanggaran di sejumlah kawasan. Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai hari pertama penerapan PSBB di ibu kota secara umum berjalan dengan baik. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar di ibu kota belum terlihat perbedaan yang mencolok di Jakarta. Jalanan terlihat lebih sepi dari biasanya karena hari pertama penerapan PSBB bertepatan dengan hari libur nasional. Namun sejumlah warga masih nekat beraktivitas di luar rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berpatroli ke sejumlah tempat yang rawan menjadi tempat kerumunan masyarakat. Kerumunan warga pun dibubarkan petugas. Masih ditemukan pula pengendara motor yang tidak menjaga jarak aman dengan tetap berboncengan. Tak hanya pengendara roda 2, banyak pengemudi angkutan umum roda 3 jenis bajai yang juga mengangkut penumpang lebih dari satu orang. Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai pelaksanaan PSBB di hari pertama berlangsung dengan baik. Alhamdulillah ini hari pertama PSBB sejauh ini berjalan baik. Pembagian kebutuhan pokok untuk masyarakat prasejahtera juga berjalan dengan baik. Jadi kita memberikan kira-kira 20.000 per hari ini untuk 20.000 KK. Nanti totalnya akan ada 1,2 juta. Cuman hari ini 20.000 dan kemarin. Lalu jalan-jalan di Jakarta relatif sangat sepi. Dibandingkan kemarin-kemarin sekarang sangat-sangat sepi. Penertiban juga kita mulai tapi persuasif. Kalau ada yang berkumpul diingatkan, patroli petugas Satpol, petugas dari kepolisian dan TNI juga semuanya berjalan. Saya berharap seluruh masyarakat untuk berdiam di rumah. Minimnya kedisiplinan warga mematuhi aturan PSBB menjadi sorotan. Sejatinya PSBB diterapkan untuk memutus rantai penularan virus corona. Namun bila masyarakat enggan untuk disiplin mengenakan masker dan menjaga jarak sosial atau jarak fisik, maka upaya penerapan PSBB tidak akan efektif. Menjadi tugas bersama masyarakat, aparat dan pemerintah DKI untuk memastikan penerapan PSBB bisa berjalan optimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah instruksi pemerintah akan harus tetap berada di rumah dan jaga kesehatan dengan berolahraga, beredar perdebatan melakukan olahraga di luar rumah dapat mempercepat penyebaran virus corona. Dan pemirsa, setelah jeda iklan, kami akan membahas selengkapnya dengan Profesor Amin Subandrio. Beliau adalah tim penguji spesimen warga yang diduga terpapar virus corona. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.